bersyukur jika awal tahun kami bisa menapaki dengan kasih setia Tuhan. Kami terus diingatkan seperti bangsa Israel, manusia seringkali melupakan Tuhan. Kami sungguh ingin terus biar Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang dijanjikan membedakan kami dari umat perjanjian lama. Karena kami jelas melihat umat-Mu, kesayangan-Mu, pilihan-Mu terus melawan Engkau Tuhan. Begitu banyak berkat dan tidak pernah kekurangan mujizat. Dari hari demi hari tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan oleh mereka kekurangan, bahkan berkelimpahan, berkelebihan. Tetapi hati manusia di dalam dosa hanya ditunjukkan dengan hukum Taurat kepada kebenaran sejati Mesias. Dan kami juga tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus, sungguh kami tidak bisa melakukan apa-apa. Rancangan kami adalah kesia-siaan. Ujung hidup kami adalah maut. Walaupun kami dipenuhi dengan harta benda kekayaan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkemampuan, berbakat, dan keindahan, kecantikan, kenikmatan dunia ini sungguh akan bawa kami ke dalam kegelapan. Dan di saat yang gelap itulah Engkau di kayu salib memberikan nyawa-Mu, memberikan hidup-Mu bagi kami. Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai kitab Ezra. Bawalah hati kami untuk mengenal hati bangsa Israel yang sungguh tanpa anugerah Tuhan tidak mungkin bisa diterima, tidak mungkin datang pada Tuhan, tapi semakin jauh menantang Engkau, melawan Engkau. Dan sungguh Tuhan, selalu hati kami berseru pada Tuhan, kenapa bangsa yang Kau cintai membunuh anak-Mu? Dan itulah pertanyaan sepanjang sejarah yang membuat kami bersyukur jika kami bisa diangkat menjadi anak-anak ranting yang dicangkokkan, cabang yang bukan pilihan Tuhan, tetapi kami menjadi umat-Mu Tuhan. Bawalah hati kami menikmati firman-Mu. Terang yang kekal itu sudah bersinar. Kami serahkan hati kami dan diami kami Tuhan dengan firman yang indah, dan arahkan kami dan beri kami cahaya pengertian melalui firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka kitab Ezra pasal 4 ya. Ezra pasal 4. Ini ada satu kesinambungan dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri ya. Jadi seluruh cerita Alkitab itu tidak pernah terlepas satu sama lain. Jadi selalu bergandengan dan membuat satu sistem kebenaran, dan kita semakin dibuat kagum oleh kebenaran firman Tuhan dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai kemudian nanti Yesus datang kedua kali. Saudara, kita dipamerkan dan diberikan semacam pameran yang sangat besar tentang hati Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Dan hari ini kita juga belajar dari kitab Ezra pasal keempat, keinginan bangsa ini yang ingin membangun kembali Yerusalem dan khususnya Bait Allah ya. Saudara, ingin merecovery, jadi memulihkan. Dengan apa? Menemukan kembali jati diri. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi jika saudara ingin dalam permasalahan hidup saudara ingin dikembalikan oleh Tuhan dan diubahkan dengan jalan Tuhan dan cara Tuhan, saudara harus menemukan kembali identitas diri, supaya saudara tahu di mana hidup kita. Karena tanpa identitas diri
Atau kita kalau bahasa kita gadget itu GPS kita itu di mana sekarang? Status dan posisi kita itu di mana? Nah, itu menentukan kita berjalan kemana. Jadi kalau kita nggak tahu kalau kita dalam kegelapan, nah kita nggak tahu yang kita lakukan itu benar atau enggak. Tapi kalau GPS-nya benar dan arahnya benar, tujuannya benar, dari mana mau kemana, nah saudara, pergumulan dalam hidup kita itu Tuhan udah memberikan jaminan yang nggak main-main, saudara. Yang pertama, Tuhan memberikan jaminan anaknya. Dan kemudian disertai dan menjamin kembali dengan apa? Memberikan Roh Kudusnya. Dan itu tidak pernah diberikan dalam perjanjian lama. Jadi apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Bedanya adalah Kristus dan Roh Kudusnya itu belum terrealisasi. Dan itu sangat membedakan kita bangsa Israel yang baru dengan bangsa Israel yang lama, atau yang fisikal, yang Israel yang ada di kota Tel Aviv dan Israel geografis itu. Nah, bedanya apa? Mereka menolak Kristus, mereka menolak Roh Kudus. Jadi jangan pernah saudara berkeinginan bahwa Israel itu sama dengan kita. Oh tidak, saudara. Israel itu tidak percaya Yesus, saudara. Jadi yang tidak percaya Yesus bukan umat pilihan. Di dalam perjanjian lama juga sama, yang tidak percaya kepada anak domba Allah yang dikorbankan, apalagi nanti kita akan ada perjamuan kudus. Dan bangsa Israel diberikan peringatan oleh Tuhan tiap perayaan besar, tiap mereka masuk dalam ibadah di dalam bait Allah. Apa yang diingatkan oleh mereka, puncak daripada seluruh ibadah itu adalah, saudara tahu apa itu? Katolik lebih ketat dari gereja lain, karena tiap jemaat datang dikasih tubuh Kristus. Kita enggak, kita dikasih tubuh kita sendiri, jadi enak-enakin sendiri. Saudara, artinya bahwa bangsa Israel itu waktu masuk dalam ibadah, mereka mempersiapkan mulai dari wudunya, cucinya, harus bersih badannya, dan puncaknya adalah mereka menerima bukan karena bersih tubuhnya, tapi ada satu korban yang Tuhan berikan. Saudara, agama-agama itu membersihkan diri, tapi kita adalah dibersihkan. Kalau saya membersihkan, kalau iman Kristen kita dibersihkan, karena kita tidak pernah membersihkan diri sendiri. Kita tidak mungkin mengasihi Allah, tapi Allah mengasihi kita. Jadi saudara, kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada Allah itu ada bedanya. Beda itu inisialnya. Siapa yang memulai? Kalau saya memulai, Tuhan saya mengasihi kamu, nah, kamu pasti kasih saya yang jadi Tuhan kamu. Kalau Tuhan yang kasih saya dan saya mengasihi Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Tuhan yang penuh kasih. Jadi Tuhan tidak pernah ditentukan mengasihi, mengampuni dari diri kita. Setelah itu bedanya umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Mereka memulai dari diri mereka, kalau kita mulai dari diri Kristus. Jadi starting point kita itu sangat beda sekali. Jadi waktu bangsa Israel diingatkan upacara-upacara itu dan kemudian makan daging dan kemudian dengan minum anggur dan roti yang tidak beragi, itu diingatkan apa? John Calvin mengatakan satu kalimat, dan para bapak Puritan, saudara, sangat puncak teologi adalah persekutuan kita di dalam perjamuan kudus yang diawali dengan baptisan kudus, dan hanya dua itu. Gereja jika tidak ada dua hal ini, itu bukan gereja. Kalau tidak ada baptisan kudus dan tidak ada perjamuan kudus, saudara jangan pernah masuk gereja seperti ini, saudara. Banyak gereja yang mungkin baru 5 tahun perjamuan kudus sekali, saudara. Ada saking lupanya. Saya pernah dapat satu cerita dari gereja yang lumayan luar biasa, saudara. Pak, kita baru ingat, udah 4 tahun kita nggak perjamuan kudus. Kenapa? Menikmati musiknya, Pak.
Jadi saking nikmatnya lupa kita gak nikmati Tuhan. Jadi selama 4 tahun kamu tuh nikmati siapa? Nikmati diri sendiri. Itu bukan gereja, saudara. Nah, saudara, waktu dikatakan recovery, discovery itu, jadi waktu saya bisa dipulihkan, saudara-saudara menemukan kembali siapa ke diri kita. Nah, ini identitas ini penting sekali waktu Ezra memimpin bangsa Israel untuk membangun tembok Yerusalem dan dilanjutkan oleh Nehemia membangun Bait Allah nanti. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi recovery ini. Nah, saudara, sebelum saya melanjutkan, ada satu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 7 ayat 13 ayat 17. Mari kita baca sambil jalan, ya. Saudara, itu apa? Tentang the narrow gate and the wide gate. Jalan sempit atau gerbang sempit dan gerbang yang lebar. Sebenarnya bukan sempit, bahasa aslinya itu sesak. Bukan sempit spesial. Sempit bukan, saudara. Tapi ada tekanannya, ada kekuatannya, ada yang kesulitan yang luar biasa. All troubles mengiring hidupmu. Dan Tuhan tidak menjanjikan laut selalu tenang, langit selalu biru. Yang Tuhan janjikan adalah aku menyertai kamu selamanya. Dan itu bedanya, saudara. Iman Kristen dan yang sesungguhnya dan iman Kristen-Kristenan. Dan waktu dikatakan hal seperti ini, saudara selidiki baik-baik misteri manusia dan miseri manusia. Saudara, mulai dari Nuh kita lihat manusia melawan Tuhan dan akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dari Abraham dipilih oleh Tuhan, tidak ada orang yang bisa berkenan pada Tuhan, dan Tuhan harus memilih satu orang, harus membentuk satu orang di dalam seluruh pengertian dan janji yang diberikan pada Abraham, dan benih itu harus keluar dari keturunan yang betul-betul dipilih oleh Tuhan. Dari sanalah mulai dari Nuh, mulai dari Abraham, saudara, kita lihat bagaimanakah hidup mereka. Dari satu sisi, saudara melihat Abraham itu sangat kaya raya. Dari satu sisi, saudara tidak melihat penderitaan yang luar biasa. Bagaimana Abraham itu menderitanya. Ishak, Yakub, saudara, seorang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelicikan, penuh dengan penipuan, dan dia diakali, dia dianiaya, dia merasakan wide gate atau narrow gate. Saudara, hampir semua tokoh Alkitab dari awal sampai akhir mereka masuk not the wide gate, narrow gate. Dan tidak ada nabi yang berani masuk gerbang yang lebar. Semua nabi masuk jalan yang sempit, jalan yang sesat. Dan saudara juga punya pilihan, saudara mau pilih jalan mana. Dan inilah pilihan daripada Ezra. Dan kita akan belajar bersama-sama, saudara. Dan yang puncaknya adalah, saudara, kalau melihat Yesus Kristus. Kalau saudara seorang raja yang datang, semua orang menginginkan, merindukan, dan coba bayangkan, saudara, seharusnya Tuhan Yesus itu menerima segala kemuliaan, pujian, hormat dari mulut manusia. Seharusnya nih, saudara. Bahkan setan pun harus memuji dia. Saudara, tidak ada setan yang tidak takluk menyembah dia. Waktu Yesus datang, setan itu berlutut semua. Saudara tahu siapa Tuhan Yesus? Saudara, kadang-kadang kita itu merendahkan Tuhan Yesus seperti diri kita. Kita buat mainan seperti kesukaan kita. Dia itu Allah kita loh, saudara. Dia itu Tuhan kita. Dan dia memiliki kekudusan yang berbeda dengan kita. Walaupun dia menjadi manusia dan mendiami kita, saudara, dia memiliki perbedaan yang luar biasa. Kekudusannya itu tidak pernah sama dengan kita. Jadi kekudusan kita itu adalah fotokopian semua. Kalau dia orisinal, kita fotokopi, saudara. Nah, saudara, di sini kita belajar Tuhan Yesus menerima seluruh dosa, mulai dari mulut, mata,
telinga, cacian, tangan, tendangan, sampai ludah pun diterima dia. Kita terima ludah aja udah marah-marah. Saya pernah masuk kampung orang Madura dan kemudian memberitakan Injil di sana, diludahi. Pernah disiram air. Kora-kora itu artinya air yang untuk cucian itu kan. Oh ini orang Kristen, disiram. Untung saya bisa hindar, kalau enggak kena muka semua. Saya tanya saudara, orang-orang seperti ini tidak pernah mengenal siapakah Kristus. Begitu nama Tuhan Yesus itu diberikan, itu semacam satu musuh yang luar biasa, saudara. Amerika itu musuh Allah, saudara. Saudara pikir Amerika itu temannya Allah? Enggak, musuh Allah dia. Baru terakhir ini Amerika terbuka gedung oval itu yang hampir 20 tahun lebih tidak pernah ada doa. Itu waktu Trump jadi presiden baru ada doa. Franklin Graham suruh datang, mimpin di sana. Bayangkan saudara. Jadi bangsa Amerika ini bangsa apa? Oh bangsa Kristen enggak, anti-Kristus ya. Sekolah-sekolah tidak boleh ada doa yang memakai nama Tuhan Yesus. Dilarang, ada peraturan, ada undang-undangnya. Karena menghina dan menyakiti agama lain. Saudara, bagi saya toleransi itu nggak bisa ditoleran. Yang merusak iman kita. Kita bisa toleransi, tapi kalau toleransi menghapus iman saya dan mematahkan, menghancurkan iman saya, itu bukan toleransi. Itu pembunuhan ras itu. Nah, saudara, kita belajar bersama-sama. Jadi Tuhan Yesus di sini ada menjadi contoh teladan dan pusat ibadah kita dan firman Tuhan semuanya, saudara. Puncaknya itu adalah seperti bangsa Israel dan seperti kita lakukan. Saudara, nanti pribadi yang kita agungkan, yang terus menolong kita dengan kuasa Roh Kudus dengan firman, itu adalah Kristus Tuhan kita. Dan kita akan belajar dari Esra ini, ya. Oke, saudara, kita lihat ayat yang pertama, Esra pasal 4 ayat yang pertama. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Yang pasal pertama, saudara bisa lihat di YouTube, ada di YouTube, saudara bisa download di sana atau bisa lihat langsung. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar, jadi musuh Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel. Bait suci. Apa yang terjadi, saudara? Maka mereka mendekati, ini bahasa membujuk rayu sebenarnya. Mendekati Zerubabel, ketua pertama, serta para kepala kaum keluarga dan berkata pada mereka, biarlah kami turut, bersama-sama turut, membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Identitas kita sama. Kamu nyembah Yahweh, saya juga nyembah Yahweh. Kamu menyebut Yesus Tuhan, aku juga nyebut Yesus Tuhan. Kebersamaan dan kesatuan. Saudara, bukan karena Yesus kita sebut Tuhan, teman kita satu saudara dalam Tuhan. Belum tentu, saudara. Sama-sama gereja, yang satu gereja melawan Tuhan, satu gereja yang di dalam Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Dan sangat bisa. Ya. Karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Nah, saudara, ayat 3 kita jeda dulu. Saya beri penjelasan begini. Saudara, bangsa Israel ada 12 suku, masih ingat ya? 12 suku bangsa Israel. Tinggal 2 suku. Suku apa? Lihat di atas. Yehuda, Benyamin. Israel Utara dan Yehuda. Jadi 10 suku itu kemana, saudara? Nah, ini yang mengherankan, saudara. Kemanakah ke 10 suku itu? Mereka melepur kehilangan identitas kemurnian diri. Mereka bercampur dan mereka tidak tahan mempertahankan iman mereka. Dan mereka kawin campur karena mereka tidak mau menderita,
tidak mau nanti dijajah saya bagaimana, nggak mau, ya udah saya melebur dengan kamu, berkompromi. Jadi 10 suku itu sudah tidak dimasukkan lagi sebagai bangsa Israel di dalam Alkitab. Jadi kalau ada orang tanya bangsa Israel sekarang masih ada, no, hanya tinggal 2. Masih ingat ya? Nah yang 10 gimana? 10 itu yang mayoritas itu hancur, sudah kehilangan identitas dan bukan Israel lagi. Saudara, kalau kita belajar sejarah Israel, saya bersyukur bukunya G.K. Bailey itu dan juga D. Eckerson itu sangat jelas memberitahu kita. Makanya banyak orang sampai sekarang ini kok aneh, gereja masih mencintai Israel yang fisik. Saudara, Israel fisik itu sudah nggak ada, saudara. Karena 10 suku itu sudah hancur lebur, identitas sudah nggak ada, tinggal 2 suku. Saudara, ini fakta sejarah dan ini masa pembuangan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka dengan 10 orang itu mereka bercampur dengan orang-orang yang dikirim, yang zamannya Raja Asyur nama Esarhadon. Dan ini ada sejarahnya. Dalam Yeskel pasal 8 saudara bisa baca. Bagaimana mereka itu mengangkangi dan melangkai seluruh aturan-aturan Allah yang ada dalam hukum Taurat dan tidak boleh kawin campur semua. Mereka nggak peduli, yang penting saya aman, saya selamat, dan saya tidak mau menderita, saya ingin hidup enak. Dan meleburlah mereka dengan suku-suku bangsa Samaria atau Samaritan etnis. Kenapa bangsa Israel yang pada zaman Tuhan Yesus benci dengan Samaria? Nah, ini sejarahnya. Bisa ngerti ya? Jadi sejarahnya mereka tuh bangsa yang berkhianat, mereka yang meleburkan diri, menajiskan diri. Jadi riwayat inilah mereka, saya murni, kamu nggak murni lagi, saya mempertahankan iman kami beribadah dengan Taurat yang betul-betul kami pegang. Oh, kamu sudah nggak karu-karuan. Tetapi anehnya apa? Mereka berkata, kami sama dengan kamu. Saudara, kalau saudara mau tahu gereja sejati itu apa? Nanti tanggal 20 Januari kita membahas tentang what is gospel. Nah, saudara doakan. Saudara doakan. Testifying year itu kita akan menyaksikan Kristus mati-matian, saudara. Dan ada resiko yang besar. Kita akan membongkar kebusukan orang-orang yang memakai nama Yesus, yang mereka menghina Yesus, termasuk hampir semua yang menyatakan diri orang Kristen. Saudara, puncak daripada kehidupan orang-orang percaya itu adalah saudara kehidupan yang memiliki dan hidup bersama dengan Kristus. Dan kita merasakan itu dalam hidup kita. Nah, saudara perhatikan di sini. Ya. Jadi waktu mereka dipindahkan dan bersama-sama dengan orang Samaria itu mereka bercampur. Dan mereka kemudian tetap tinggal bersama-sama dengan bangsa-bangsa dan orang-orang bangsa Samaria itu. Dan sudah tidak ada Israel lagi, yang 10 suku itu. Mereka menjadi Samaria dan tidak diakui. Atau Samaria dan Israel, Samariel gitu kan. Jadi separuh Israel, separuh Israel, tetap nggak bisa. Keturunan itu harus murni, kecampur 1/4, 1/8 nggak murni. Nah, istilahnya nggak asli, nggak totok. Kalau orang Chinese itu nggak totok kamu. Kalau anjing itu nggak setambung, kecampur kamu. Dan saudara, Israel itu menekankan hidup identitas yang seperti ini. Saudara perhatikan baik-baik, ya. Jadi waktu Mbak Esra dimintai untuk bisa menerima mereka supaya terbuka hatinya, apa yang dikatakan oleh Esra? Saudara perhatikan. Ya, yang dalam buku Esra ini. Ayat 3. Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, ya, bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel.
seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, raja negeri Persia. Saudara, di dalam perintah Raja Kores itu yang digerakkan hatinya oleh Allah, yang pada pasal pertama, saudara, dikatakan Kores, Darius, Ahasuerus adalah hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah itu bukan cuma pendeta, saudara. Bukan cuma penginjil. Pak Jokowi itu hamba Allah. Kenapa, saudara? Karena semua raja di tangan Allah seperti batang air hatinya. Amsal 21 ayat 1. Hati raja itu di tangan Tuhan yang dialirkan kemanapun seperti batang air. Dia mau kemana. Jadi coba bayangkan, saudara, hamba dan batang air. Jadi Allah itu berkuasa mengangkat siapa dan kemudian melindungi siapa. Saudara, kita lihat bagaimanakah setiap kali ada pemerintahan, walaupun sangat singkat, B.J. Habibie diangkat untuk apa? Ada tujuan Allah. Gus Dur apa? Ada tujuan Allah semua. Ada rancangan dalam penebusan bangsa Indonesia ini akan ditebus oleh Tuhan. Tuhan mengangkat Gus Dur semuanya. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa sekarang kita diberikan jalan-jalan yang luar biasa, dan seluruh pulau yang besar di Indonesia ditrans semua pulaunya dengan jalan tol semuanya. Saudara, itu adalah hamba Allah. Dan kita bersyukur Tuhan bekerja luar biasa. Ya. Nah, saudara, dikatakan di sini, perhatikan baik-baik, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan. Jadi yang diperintahkan oleh Raja Kores dengan suratnya itu adalah bangsa yang kami, bukan kamu. Yang ada di pembuangan bukan yang dibuang, yang ada di sana. Jadi yang sah adalah suku Benyamin dan Yehuda. Dan dua suku inilah yang membangun. Yang lain, 10 suku yang lain sudah cemar, najis, yang kawin campur dan tidak ada lagi keasliannya, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan, dilarang. Dan saudara, apa artinya? Saudara, kalau kita belajar, kita masuk ke slide yang tantangan dan rintangan menghadang pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Allah. Nah, saudara, perhatikan sini. Saudara, motivasi dan komitmen spiritual itu sangat penting, karena keluar dari kesatuan hati kita dengan Tuhan, dengan Yesus. Dan itu tidak bisa dibagi, tidak bisa diceraikan, tidak bisa diuraikan, dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau saya sudah milik Kristus, saudara, jangan sekali-sekali saudara membuka diri kepada kegelapan, kepada dosa, kepada hal-hal yang akan mencemarkan dan menghilangkan identitas dirimu di dalam Kristus. Saudara, kenapa? Saya memberikan judul, ada satu lagu yang lama, Great Pretender. Tahu ya, lagu pop tahun 60-an. Saudara, ini mirip, saudara. Tapi kalau itu percintaan, ya, kalau ini bukan. Jadi the great spiritual pretender, dan kita hampir semua orang Kristen pernah seperti ini, termasuk saya. Saudara-saudara Kristen, tapi saudara jati diri saudara bukan Kristen sesungguhnya. Saudara buka Alkitab, pujian-pujian dalam nama Yesus kita berdoa, tapi sejatinya, seaslinya saudara bukan orang percaya Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Saya tanya, kenapa? Karena saudara tidak pernah makan roti dan anggur itu. Kita tidak pernah dimiliki Kristus, memakan, menyatu dengan Kristus. Keinginan hati Kristus, keinginan saya. Kehendak Yesus, kehendak saya. Tujuan Yesus, tujuan saya. Saya tanya, saudara, apa saudara punya hati seperti ini? Jujur, saudara. Kalau saudara enggak, saudara berpura-pura rohani. Saudara orang Kristen tapi saudara bukan milik Kristus. Loh Pak, caranya gimana?
Apakah kamu ini secara faktual realitanya? Apakah kamu berdoa meminta tanda pada Tuhan setiap jalan hidup? Tuhan pimpin saya. Kan saya mencari kehendak Tuhan. Jadi saya mesti tanya dia toh. Apakah kamu tanya dia nggak? Nggak pernah tanya dia, nggak pernah berdoa. Ya kamu great pretender. Bagaimana kamu bisa jalan, kamu tanya Tuhan aja enggak? Bagaimana kamu diarahkan Tuhan, kamu tanya aja enggak? Kamu tahu jalan sendiri, ya jalan no. Kenapa? Lebih pintar dari saya, kata Tuhan. Ya jalan sendiri kamu. Kemana? Ya masuk-masuk ke sesatan kan? Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Kita ngomong apa? Enggak, aku domba yang baik. Kurang ajar enggak? Alkitab hanya mengatakan akulah gembala yang baik, nggak ada kata akulah domba baik, nggak ada loh di Alkitab. Semua domba itu sesat, ya. Betul nggak? Semua domba itu diarahkan oleh gembala, jangan dibalik. Dombanya baik, gembalanya sesat, ikut domba. Nah itu gereja-gereja semua ikut seperti itu. Maunya, butuhnya jemaat itu apa? Pinginnya apa? Aduh, pingin seneng, pingin apa kamu? Loh ada gereja saudara, setengah jam saja. Untuk apa? Ya karena sibuk setengah jam cukup. Di Korea itu 30 menit saudara. Di mana gerejanya? Di persimpangan stasiun. Di atas sewa. Jadi setiap setengah jam langsung shoot. Kenapa? Karena tunggunya setengah jam. Nanti saya bikin gereja 15 menit. Kenapa? Di tempatnya tunggu bis-bis lebih panjang, bikin ibadah di sana. Waduh nggak sempet, sini masuk 15 menit. Bener ya, semua all in, paket hemat. Masuk semua 15 menit, firman Tuhannya 5 menit, pujian 5 menit, terus kemudian doanya 5 menit, cukup. Saudara, itu namanya gereja pastel. Tahu pastel kan? Saudara, kalau kita belajar apa yang dikatakan oleh Zerubabel, yang diminta identitasnya adalah bukan dari kamu, tapi dari kami. Yang diperintahkan surat itu kami, bukan kamu. Nuh ya kami kan sama-sama, kan kamu nyembah Allah, saya juga nyembah Allah. Kita kan juga turunan dari Israel, kamu turunan Israel, ya sama kita. Apa bedanya, saudara? Saudara, banyak orang yang tanya pada saya, tanya begini, apa sih bedanya gereja Puritan dan gereja lain? Saya katakan, gereja Puritan bukan gereja yang sempurna. Gereja Puritan bukan gereja terhebat. Gereja Puritan gereja yang penuh dengan orang berdosa. Gereja Puritan yang membawa orang-orang mengenal Tuhan supaya mengenal dirinya orang berdosa. Gereja Puritan tidak mengandalkan kekuatan manusia, tapi mengandalkan kemurahan Tuhan. Saudara, dari sejak lama merindukan gereja yang betul-betul yang seperti Tuhan inginkan. Tapi semua gereja, kalau kita pikir-pikir baik-baik, saudara, termasuk kita dulu yang sama, great pretender. Kenapa? Karena kita mengaku ngomong, tetapi hidup kita tuh nggak pernah seidentitas dengan Tuhan gitu loh. Saudara, saya tanya sekarang, kalau saudara senang dengan orang, saudara pasti tanya, senangmu apa? Betul nggak? Kalau orang pacaran gitu kan, pasti ada satu hati Tuhan yang ditanam, namanya Kidung Agung. Apa ditanam? Ingin melayani, ingin mengasihi, ingin memberikan, ingin, kan gitu kan, ada satu hasrat yang seperti cinta yang bergelora itu kan, untuk menemukan apa sih yang maumu gitu, aku ingin memenuhinya. Itu namanya cinta, saudara. Saudara, cinta itu bukan dicium-cium, dikasih uang, kasih emas, kasih kalung gitu, itu bukan cinta itu abang kredit. Saudara, cinta itu adalah ada satu kesadaran diri kita
menginginkan apa yang kamu inginkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, seperti katakan identitas kami, mencintai Allah. Lu kamu mencintai Allah, kamu Allah Yahweh yang kamu sembah. Lu kan kenapa kamu nyembah Allah dewa yang lainnya? Oh itu kan karena istri saya. Kan kita kawin kan. Ya kita harus toleransi dong. Saudara, di dalam hidup kita banyak kita bertoleransi dari ujung A sampai Z. Kekudusan itu kayaknya zaman sekarang ini hanya cuman jadi hiasan dinding aja. Holiness of God ini cuman hiasan di dinding aja, nggak ada dalam hidup kita. Saya pernah melihat ada satu orang datang kecewa luar biasa, dan dia berkata, Pak, saya kecewa sekali. Kenapa kecewa? Saya baru lihat, Pak, pendeta itu sama saja dengan selebritis, Pak. Kalau nggak punya uang, ngemis-ngemis. Kalau lagi punya uang, buang-buang uang. Kemarin saya lihat ada satu keluarga yang pendeta, di mana di Singapura, beli apa? Saudara, beli Rolex, saudara. Pak, saya kenal waktu dia masih SMP, Pak, dengan saya, Pak. Wah, nggak punya, Pak, nggak punya. Tapi waktu saya lihat di sana, wah, masuknya tuh ke Rolex, Pak. Belinya tuh berapa? 1,5 M. Wih, jam tangan 1,5 M. Duit dari mana, Pak? Dari mana katanya? Wah, ada pendeta jamnya Rolex ya. Sabuknya, waduh, mereknya banyak, Pak. Dari Italia, dari mana gitu kan. Terus dia tanya, identitas Tuhannya di mana, Pak? Saudara, kalau saudara ngomong seperti itu, saudara kemudian mendeteksi, kayak kita kan ke bandara kan ada pendeteksi. Nah, saya kepingin di gereja ada pendeteksi rohani. Sebelum saudara masuk itu saudara tahu, pura-puramu di luar dulu. Jadi copot dulu. Masuk itu benar-benar murni, kamu sungguh-sungguh pada Tuhan gitu. Kalau keluar jangan dipakai lagi tuh baju pura-pura itu ya. Nah, saudara, biasanya pendeteksian itu adalah kerinduan kita. Kalau kita sudah tidak rindu A, B, C yang dirindukan Tuhan, kita sudah mau dekat dengan Tuhan kita, saudara, itu ada nggak beres ya? Pasti ada nggak beres. Nah, ini satu masalah yang besar. Kenapa? Karena identitas kita menunjukkan kita dipimpin dan kita mengingini siapa. Jadi Ezra mengatakan ini bukan kami, ini Tuhan atur dan sudah diberikan, dan kami sungguh-sungguh melihat kami yang diserai. Loh, kami kan bisa sama kamu, Allahnya sama, Yesusnya sama, gereja kita juga sama, gedungnya sama, ada AC-nya, semua sama. Saudara, saya tanya, gereja yang diterima Tuhan, orang Kristen diterima Tuhan, saya tanya, karena lihat rumahnya, karena lihat bajunya, atau karena lihat ada Kristusnya? Saya tanya, gereja sejati itu loh yang dilihat apanya. Oh, bentuk gerejanya bagus, identitasnya apa gereja itu? Gospel center. Jika itu tidak ada, saudara, Matius 7 yang tadi itu, saudara masuk jalan lebar. Tuhan, Tuhan, aku sudah beragama, aku sudah memuji Engkau tiap minggu, kurang apa Tuhan? Aku sudah ngasih persembahan, aku sudah, wah, dia pamerkan semua. Aku sudah. Kamu sudah melakukan ini? Oh, dari kecil sudah. Tahu pujian haleluya? Oh, dari bayi saya sudah bisa puji haleluya. Saudara, identitas kita bukan itu, saudara. Tapi waktu dideteksi, apa itu? Saudara, Kristus, anak domba Allah. Dan itulah identitas kita. Bangsa Israel itu menjadi bangsa Israel karena Kristus, umat Tuhan yang memberikan damai, dan akulah damai itu. Ya, nah, saudara,
Apa yang terjadi? Nah, saudara, penyingkapan identitas keaslian, pembongkaran, dan menelanjangi. Jadi begitu kamu dan saya beda, bedanya apa? Bukan karena Tuhan, bukan ada, karena kami sungguh-sungguh bersatu dengan Tuhan dan kamu bercampur. Nah, waktu identitas dibuka, saudara, yang terjadi apa, saudara? Kebencian, permusuhan, kelicikan, hasutan, fitnaan. Itu muncul, saudara, dalam hatinya. Untuk apa? Hantam ke kita. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen, saudara akan mengalami itu. Di kerjaan, di mana-mana, saudara. Tetapi jika saudara tetap setia pada Tuhan, Tuhan bisa mengangkat kamu. Tuhan bisa membawa kamu bukan menjadi ekor, menjadi kepala. Bukan di padang gurun, di padang belantara, tetapi di taman yang luar biasa. Bukan menjadi budak, tapi menjadi perdana menteri seperti Yusuf. Dan itu cara Tuhan semua. Tapi bukan itu yang kita ingini. Karena itu bukan bagian pimpinan Tuhan yang akan menjadi keinginan kita dari awal. Enggak pernah berpikir itu. Saya percaya Yusuf tidak pernah berpikir menjadi perdana menteri. Enggak ada itu pikiran itu. Waktu dia di penjara, waktu dia, nggak mungkin dia pikir seperti itu. Tetapi Tuhan angkat satu persatu sampai akhirnya, aku baru tahu ini. Kamu tahu nggak? Kenapa kamu berpikiran begitu licik, takut dengan saya? Ini saudara-saudaranya Yusuf. Mereka ketakutan, akhirnya ngarang-ngarang cerita. Kurang ajar nggak, saudara? Ini pesannya wangsitnya dari papamu. Jangan musuhi kami. Padahal papanya nggak ngomong apa-apa. Tapi karena takutnya sampai Yusuf mengatakan satu kalimat yang menjadi kalimat bersejarah dan diukir di dalam firman Tuhan, yaitu Kejadian 50 ayat 20. Engkau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan selalu yang baik. Saudara, dalam hidup kita itu jangan takut dengan orang jahat, mereka-reka jahat. Kita punya tangan Tuhan yang mereka selalu kebaikan. Dan itulah yang dipegang oleh Zerubabel, oleh grupnya dari Esra. Justru kita lihat cara-cara yang liciknya luar biasa. Ya, saya tidak bahas satu persatu. Perhatikan. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Ya, jadi diancam, saudara. Kamu nggak mau saya ikut ya? Tadi kan merayu, saudara. Sekarang nggak, melotot-melotot, saudara. Nggak tahu kami ya. Coba kamu terus ya. Saudara, yang bangun dengan yang ngancam banyak mana? Ayo, saya tanya. Saudara, saya pernah ketemu satu orang gitu ya, di penjara. Pak, saya ini benar, tapi karena saksinya ada 12 orang ngeroyok saya, kalah saya. Nah, hukum jeleknya gitu, saudara. Walaupun kamu benar, saksimu 12 ngomong, enggak, kamu nyuri. Akhirnya kamu nyuri, walaupun saya nggak nyuri. Buktinya apa saya nyuri? Nggak ada. 12 orang, aku tahu kamu keluar ini, dikarang semua. Masuk penjara kamu. Nah, hukum, kalau yang benar-benar hukum sejati, itu bisa menemukan posisi orang masing-masing. Itu hukum. Kebenaran-kebenaran, kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, ketaatan-ketaatan. Tetapi dengan saksi yang seperti itu, apalagi ditekan dengan seluruh bangsa Indonesia, meminta kita untuk masuk penjara. Kamu masuk penjara, saudara. Walaupun kamu benar 1000%. Tapi kalau semua demi keamanan, nah kan gitu. Pak Didik Rohadi masih ingat saya. Waktu di Sumedang ditangkap oleh Kapolda. Saudara, bukan karena salah. Sampai Kapolda ngomong, Bapak nggak salah, cuma demi keamanan Pak. Bapak masuk penjara dulu. Loh, gimana, saudara? Jadi saya masuk penjara bukan karena saya, bukan, demi keamanan. Ini kalau mana itu, bahaya Pak, ini goncang. Nah, yang dipakai di negara-negara yang seperti itu termasuk mungkin di Indonesia, hal yang sama. Kekuatan massa.
Dan itu kerjaan setan. Itu iblis yang kerjakan itu. Saudara, kekuatan otot yang melotot gitu ya, mata merah gitu membuat kita ya udah ngalah-ngalah. Nah, kalah kamu. Kan gitu kan? Tapi nggak pernah kalah. Kebenaran walaupun dia ngalah dikalahkan, nggak pernah kalah. Kenapa? Karena negara-negara yang ngotot seperti itu, seperti yang ada di Syria semua hancur semua. Ya, ada beberapa pemerintah yang baru dari Syria, dari Libanon, dari Yaman dan semua yang datang ke Indonesia, Iran datang ke Indonesia dan mengatakan apa? Jangan sampai negaramu seperti negara kami, dihancurkan oleh ISIS. Sampai datang ke Indonesia, sampai memberitahukan itu, saudara. Jangan sampai, katanya. Saudara, kita punya hari kesaktian Pancasila yang dibuat dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, bangsa kita. Surah Pancasila itu kalau bukan Tuhan yang kasih, bangsa ini sudah nggak ada dalam sejarah. Ya, kita bersyukur untuk itu. Ya. Nah, saudara, kita lanjutkan. Ya, kita masuk yang terakhir ya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-5. Bahkan selama zaman Kores raja negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Jadi orang benar itu dari awal sampai akhir tetap dimusuhi dimanapun dan kapanpun. Setiap kali saya masuk dalam satu pelayanan, saya siap untuk apa? Siap untuk segala-galanya, bahkan dikhianati sekalipun. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, sama. Orang yang dikasih, orang yang dididik, orang mengkhianati, sama. Bukan Tuhan Yesus masih mending, saudara, daripada saya, gitu kan? Balik, saudara. Mendingan saya daripada Tuhan Yesus. Saya tanya, Tuhan Yesus 12 murid itu, satu pun nggak ada yang taat. Semua tinggalkan dia. Kalau saya jadi seorang guru punya murid semua kayak gini, saudara, saya lepaskan guru saya, gagal saya. Tapi karena kasih yang dalam, karena ikatan yang ada dalam perjanjian itu, Tuhan tetap mengasihi mereka karena ada perjanjian Tuhan. Saudara, ibu dan anak ada satu ikatan perjanjian, karena itu menyusui. Ada batin yang kuat sekali. Jadi kalau anak itu sejajatnya anak, bukan maling kundang. Ibu tuh punya iba yang dari Tuhan ditanam. Saya masih pernah dengar seorang ibu, wah, anak kurang ajar, udah biar mati ketabrak truk kamu. Akhirnya ketabrak truk sungguhan. Gimana ibunya? Aduh, nyesel saya ngomong. Loh, ngapain kamu ngomong gitu kalau gitu? Datang ke rumah sakit, aduh anakku, aduh. Tetap ada ikatan hati yang nggak bisa kamu, walaupun kamu ngomong ikatan nggak bisa. Nah, Tuhan itu ada ikatan perjanjian dengan bangsa Israel. Dan disitulah, saudara, ada sesuatu hidup yang Tuhan minta kita supaya terus tidak pernah hilang dari wajah kita. Apa, saudara? Saudara, nanti waktu kita foto di surga, kalau ada pas foto masuk surga, wajah kita semua wajahnya Yesus waktu bangkit. Dan saudara begini, saudara, ya, perhatikan, saudara. Saya mengerti ini dari John Owen. Kematian Kristus di dalam kematian kita, di dalam kematian dosa kita. Ya, bahasa Inggrisnya the death of the death, the death of the death Christ gitu ya. In the death of our the death gitu. Ya, saudara begini. Waktu kita dibaptis, wajah kita wajah apa? Wajahmu wajah dosa yang harus dibunuh, yang harus dimurkai Tuhan. Jadi waktu wajahmu dipasang, Tuhan lihat kamu, Tuhan akan hancurkan wajahmu, Tuhan akan binasakan wajahmu. Betul kan? Jadi wajah kita sebelum kita mengenal Kristus, wajah yang apa? Dibenci Tuhan, yang akan dimurkai Tuhan, tidak bisa diterima Tuhan. Wajah yang penuh dengan kenajisan. Nah, wajah yang seperti itulah yang dimasukkan ke dalam kematian Kristus. Saya tanya, saudara. Terus kemudian kita dibangkitkan
dengan tubuh dan wajah Kristus. Saya tanya, wajahmu sekarang gimana? Bukannya mengerikan, tapi wajah penuh dengan belas kasihan, penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, dan keluarlah wajah itu. Nah, wajah kita ini adalah wajah penuh dengan buah Roh Kudus. Saya tanya, saudara, wajahmu penuh buah Roh Kudus atau buah duren? Jangan menjadi kedondong. Ada orang begitu kan? Jadilah keduren. Apa bedanya? Atau bedanya dondong dan duren nggak? Hah? Bedanya apa? Duren itu lancipnya udah kelihatan, enak di dalam, betul kan ya? Nah, kalau kedondong mulus sekali, tidak bagus, hatinya busuk, digigit, tajam-tajam. Makanya ada orang ngomong apa? Kalau kamu bunuh diri gampang, makan isi kedondong. Nah, saudara, identitas kita, waktu kita sudah tahu identitas kita, maka identitas kita itulah yang akan membawa kita, menghantar kita menuju kepada jalan dan pintu izin masuk surga. Saudara, waktu masuk surga, itu ada wajah yang menjadi identitas kita. Semua wajah yang tidak sama, langsung masuk neraka. Masuk neraka. Ini gambaran, ya. Jadi waktu wajah saya, loh, kok nggak ada wajah saya? Nggak ada wajah Yesus. Berarti kamu wajahnya ada wajah siapa? Tubuh dan kemuliaan Kristus, yang sudah mengambil kebinasaan, kehancuran, murka Allah dalam dirimu, diambil dia dan ditanggung dalam kematian itu, dan sekarang diberikan apa? Tubuh yang baru, tubuh yang penuh dengan kemurahan, sukacita, sempurna. Wah, saudara, tubuh yang tidak bisa mati, yang selalu terang. Sekarang saya tanya, status roh kita tidak bisa mati. Saudara dengar omongan saya, dan ini penting sekali kalau saudara mau mati. Kalau saudara mau mati, dengar baik-baik ini ya. Saudara, roh kita itu nggak bisa mati. Ada dua. Dan waktu roh kita bersama dengan Kristus yang dimasukkan dalam baptisan dan kebangkitan Kristus, terus kita mengingat dalam perjamuan kudus ini, terus diingatkan kemenangan ini, saudara, kita kemudian masuk, dan apa yang terjadi? Saudara, setiap kali kita mengingat waktu kita mau mati ini, dalam fisik, kena apapun, sakit, kena tabrakan apapun, saudara, yang diambil malaikat itu yang siapa? Bukan dari cara matinya, bukan mati dengan siapa, bukan mati di mana, di San Diego Hill, wah itu matinya orang-orang percaya, enggak. Mati di selokan, atau mati di mana? Saudara, semua yang diangkat dan bersama-sama dengan malaikat itu yang dibawa kepada Tuhan. Saudara, tubuh dan darah Yesus ada dalam roh dan jiwamu. Saudara, saya kalau mempelajari hal seperti ini, maka Ezra itu ingin mendirikan kembali, mengingatkan kembali bangsa Israel tentang pentingnya ini, membangun apa? Bait Allah, tubuh dan darah Kristus, Mesias, dan ini yang menyelamatkan kita. Jadi yang diutamakan apa, saudara? Bukan membangun militer, bagaimana? Bukan, saudara. Mereka membangun recovery-nya itu apa? Memulai dengan firman yang menjadi manusia. Ini yang dimulai. Firman yang menjadi manusia. Dan dia memulai dari sana. Jadi gereja sejati adalah gereja yang memulai dengan firman dan mengenal Kristus, dan kemudian disatukan oleh Roh Kudus dan memuliakan Bapa selama-lamanya. Dan saudara, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan ini. Kematian, penguasa, kekuatan, dan apapun, penderitaan, ketelanjangan, peperangan, saudara, tidak ada bisa mengalahkan, memisahkan kita dari kekuatan kasih Allah. Roma pasal 8. Dan kita bersyukur, saudara, Ezra mengalami hidup seperti itu, dan dia tetap berjuang. Dan waktu semua orang sudah ketakutan dan tidak bisa melanjutkan lagi, saudara, apakah Ezra berhenti? No. Rombongan tetap jalan. Dan akhirnya mereka dipulihkan oleh Tuhan.
Saudara, tubuh kita bisa lemah, tetapi roh kita tidak bisa. Dan itulah tanda anak Tuhan sejati. Tubuh kita sakit, tapi keinginan kita bergereja, keinginan mau datang gereja, mau tetap ada. Itu berarti rohmu nggak sakit. Maksud saya begini, saudara. Jadi kalau sekarang jadwal ke gereja, aduh tubuh saya di rumah sakit, dikasih infus, kasih apa, tapi hati kita ingin datang pada Tuhan, itu artinya bahwa tubuhmu sakit, rohmu itu enggak. Nah, nanti di surga, saudara, tubuh kita juga akhirnya dilepaskan dari segala sakit penyakit. Dan kita akan bersekutu dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi tujuan Ezra memulihkan itu apa? Mereka bersatu dengan hadirat Tuhan dan tidak ingin dilepaskan oleh Tuhan selama-lamanya. Tidak mau lagi dibuang Tuhan. Saudara, saya memberitahukan sebagai penutup, orang Kristen tidak akan dibuang oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Tuhan mengatakan, akulah Immanuel. Saudara, ini menjadi kekuatan yang luar biasa, saudara. Dan kita bersyukur. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh rancangan-Mu tak terpikirkan dan betapa dalam hidup kami diangkat oleh Tuhan. Yang dahulunya adalah sampah, sekarang menjadi berkah. Yang dulunya kami adalah hidup di tanah yang berlumpur, yang begitu menjijikkan, tapi Kau menemukan kami, bentuk kami menjadi mutiara yang indah sekali. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak akan mundur, kami tidak akan berkompromi. Kebenaran Tuhan akan berdiri di atas bumi ini selama-lamanya, sampai bumi dan langit yang baru itu akan membuktikan seluruh janji Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, kuatkan kami dalam menghadapi kehidupan kami di depan. Kami hanya berjalan, hanya mengerti firman Tuhan. Tangan Tuhan yang menuntun kami. Ada tsunami, ada gempa, ada gunung meletus, ada musibah, ada kecelakaan. Tapi hati kami tenang Tuhan, karena Kau berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Ku kepada Engkau. Tuhan, sungguh kami akan menampaki tahun 2019 ini dengan kekuatan kasih Tuhan, dengan kemurahan-Mu, dengan kesetiaan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mati dan bangkit bagi kami. Amin. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus, ya.